Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Rafika Dinda Febriana sebagai mahasiswi dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung tahun 2019. Jadi hari ini kakak akan menyampaikan materi biologi SMA kelas 11, yaitu materi sistem regulasi manusia seperti yang sudah tertampil di PowerPoint. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem regulasi manusia, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu nih, bahwa tubuh manusia itu merupakan satu kesatuan dari berbagai sistem organ. Nah, suatu sistem organ itu terdiri dari berbagai organ tubuh atau alat-alat tubuh. Dan dalam melaksanakan kegiatan fisiologisnya diperlukan adanya hubungan atau kerjasama antara alat-alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Dan agar kegiatan sistem-sistem organ yang tersusun atas banyak alat itu berjalan dengan harmonis atau serasi, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau sistem pengatur. Nah, sesuai dengan materi kita kali ini yaitu sistem regulasi manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat struktur dan fungsi sistem regulasi yang terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin, dan alat indera. Nah, sistem saraf itu bekerja cepat dalam menanggapi perubahan, sedangkan sistem hormon itu bekerja lebih lambat, tetapi teratur dan berurutan dalam jangka waktu yang lama. Nah, alat indera itu sebagai reseptor rangsang dari luar yang dilakukan oleh mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Jadi alat indera kita itu ada 5. Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat sesuatu dengan indera ke-6 itu udah beda lagi itu urusannya. Ya, lalu di sini kita memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu sistem saraf, yang kedua sistem endokrin atau hormon, dan yang ketiga adalah sistem indera atau alat indera. Nah, materi yang pertama ini adalah sistem saraf. Jadi pertama mengenai sistem saraf kita akan belajar mengenai struktur sel saraf atau neuron. Jadi sel saraf atau neuron itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsang. Nah, sel saraf itu terdiri dari badan sel, dendrit, dan neurit. Nah, yang pertama nih ada badan sel. Badan sel itu mengandung nukleus dan nukleolus yang dikelilingi oleh sitoplasma. Lalu yang kedua ada dendrit. Dendrit itu merupakan serabut saraf pendek yang bercabang-cabang keluar dari badan sel. Fungsinya itu adalah untuk menerima impuls atau rangsangan yang datang dari neuron lain untuk dibawa menuju badan sel saraf. Lalu yang ketiga adalah neurit. Nah, jadi neurit ini serabut saraf panjang yang umumnya itu impuls dari badan sel saraf ke kelenjar-kelenjar dan serabut-serabut ke otot. Nah, kebanyakan itu diselubungi oleh selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi, memberi nutrisi, dan mempercepat jalannya impuls. Lalu yang berikutnya adalah struktur dari neuron. Nah, dapat adik-adik lihat di sini ada gambar neuron. Cukup jelas ya, di sini ada badan sel yang panahnya ini menunjukkan badan sel. Yang warna ungu ini namanya badan sel. Lalu nukleus. Nah, seperti yang kita tahu nukleus kan inti ya. Jadi ini inti pada neuronnya itu ada di sini yang warna hijau. Lalu yang panjang ini nih, yang satu-satu ini, persatunya ini disebutnya dengan selubung myelin yang ada di badan sel tadi. Lalu ada sel squamous. Nah, yang di ujung ini namanya sinapsis. Lalu yang di sini namanya dendrit. Baik, selanjutnya macam-macam sel saraf. Jadi sel saraf itu memiliki 3 macam ya. Yang pertama adalah sel saraf motorik atau eferen. Nah, sel saraf yang membawa rangsang dari sistem saraf pusat ke sel-sel efektor yaitu otot dan kelenjar itu adalah sel saraf motorik. Lalu yang kedua adalah sel saraf sensorik atau aferen. Nah, sel saraf sensorik ini adalah sel saraf yang membawa rangsang dari reseptor ke dalam sistem saraf pusat. Lalu yang ketiga adalah sel saraf interneuron.
Nah, sel saraf interneuron ini fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari neuron sensoris atau menghubungkan antar neuron. Begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana sih mekanisme kerja saraf? Jadi sini kakak kasih tahu bahwa mekanisme kerja saraf itu yang pertama, neuron itu mampu menerima dan merespon terhadap rangsang. Jadi rangsang itu dari dendrit ke badan sel saraf oleh akson akan diteruskan ke dendrit akson yang lain. Bila sampai di ujung akson, maka ujung akson akan mengeluarkan neurohumor yang memacu dendrit yang berhubungan dengan akson tadi. Nah, berikut adalah neurohumor yang dikenal. Yang pertama itu adalah asetilkolin. Nah, asetilkolin ini merupakan zat pemacu hubungan antara neuron dengan neuron, neuron dengan otot lurik dan neuron dengan otot polos. Lalu yang kedua adalah adrenalin atau epinefrin. Nah, adrenalin atau epinefrin ini memacu hubungan antara neuron dengan otot jantung, neuron dengan otot polos bronkus, epinefrin yang bersifat inhibitor. Namun zat ini dapat dihilangkan oleh enzim kolinesterase pada sinapsis. Baik, itu dia tadi mengenai sistem saraf. Lalu yang kedua kita langsung masuk ke sistem endokrin. Jadi sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar endokrin dan jaringan yang menghasilkan hormon. Makanya bisa disebut dengan sistem hormon atau endokrin. Nah, yang pertama, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran, yang sering disebut dengan kelenjar buntu. Lalu, hormon itu merupakan senyawa kimia hasil sekresi dari kelenjar-kelenjar endokrin yang langsung disekresikan ke sel-sel target melalui darah untuk mengatur segala aktivitas sel atau jaringan tersebut. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, dan lain-lain. Lalu jenis-jenis dari kelenjar hormon. Nah, kelenjar-kelenjar endokrin itu terdapat di dalam tubuh manusia. Jadi jenis-jenis dari kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh manusia yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini memiliki 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis di bagian depan atau lobus anterior yang menghasilkan hormon somatotrop, hormon adrenokortikotropik, hormon tirotropin, hormon prolaktin, dan hormon gonadotropin. Lalu yang kedua adalah kelenjar hipofisis bagian tengah atau lobus intermediate. Nah, kelenjar ini itu menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk menyintesis melanin atau pigmen warna. Dan yang terakhir mengenai kelenjar hipofisis atau bagian dari hipofisis adalah kelenjar hipofisis bagian belakang atau lobus posterior yang menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon antidiuretik dan hormon oksitosin. Lalu yang berikutnya jenis kelenjar hormon. Yang berikutnya adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan tiroksin dan menghasilkan triodotironin dan kalsitonin. Lalu yang ketiga adalah kelenjar paratiroid yang menghasilkan kelenjar paratormon atau PTH. Yang keempat adalah kelenjar timus. Yang kelima kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Yang keenam kelenjar pencernaan. Yang ketujuh kelenjar adrenal, dan yang kedelapan adalah kelenjar kelamin. Baik, langsung saja kita ke sistem regulasi yang ketiga, yaitu adalah alat indera. Semoga adik-adik sudah paham mengenai sistem saraf dan sistem hormon endokrin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan nanti setelah sesi tanya jawab telah dibuka. Oke, langsung aja di sini ke alat indera. Nah, dapat kita lihat manusia itu memiliki 5 alat indera ya. Nah, alat indera. Indera adalah kumpulan dari reseptor yang membentuk organ atau alat khusus. Nah, jadi ada 5 macam alat indera pada tubuh manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba atau perasa, indera pencium, dan indera pengecap. Itu lidah. Jadi indera pencium atau indera pembau.
Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah indera penglihat. Indera penglihat di sini adalah mata, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita selama ini melihat itu dengan menggunakan mata, menggunakan kedua mata kita. Jadi, kita harus menjaga dengan baik mata kita agar masih bisa melihat dengan jernih. Jadi mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Nah, setiap mata itu mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Baik, alat indera yang kedua yaitu adalah indera pendengar. Seperti yang kita tahu nih, seperti adik-adik nih sedang mendengarkan kakak menyampaikan materi, tentunya kalian mendengarkan dengan alat indera kalian yaitu telinga. Jadi mendengar itu adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis atau getaran yang biasa kita sebut dengan suara. Nah, dalam keadaan biasa, getaran itu mencapai indera pendengar, yaitu telinga melalui udara. Jadi telinga itu merupakan alat pendengar dan alat keseimbangan. Telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Lalu yang ketiga adalah indera peraba. Jadi indera peraba nih, seperti yang kita tahu, kulit kita bisa merasakan dingin, panas, itu dari indera peraba kita yaitu kulit. Jadi kulit itu merupakan indera peraba. Kenapa? Karena kulit itu memiliki ujung-ujung saraf sensori sebagai reseptor khusus untuk merasakan sentuhan, tekanan, temperatur baik panas maupun dingin, serta juga untuk bisa merasakan rasa sakit. Dan yang keempat adalah indera pengecap. Nah, indera pengecap yaitu lidah. Jadi lidah itu merupakan organ yang tersusun atas otot. Di permukaan lidah itu banyak tonjolan kecil yang disebut dengan papila lidah. Nah, coba sekarang adik-adik melihat ke cermin, melihat lidah kalian, itu pasti ada tonjolan-tonjolan kecil di lidah kalian. Nah, itu namanya adalah papila lidah. Jadi papila lidah itu memberikan kesan lidah itu terlihat kasar adik-adik. Jadi pada papila lidah itu terdapat indera pengecap dan permukaan lidah itu dilapisi oleh lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir. Dan alat indera yang terakhir yaitu indera pembau. Seperti yang kita tahu ya, kita bisa mencium bau makanan enak, bau makanan sedap dan tidak sedap, dan lain sebagainya. Bisa mencium bau stroberi, parfum teman kita, itu menggunakan indera pembau, yaitu hidung. Jadi manusia itu mampu mendeteksi dan menggunakan sel-sel reseptor yang ada di dalam hidung. Sel-sel sensori penerima rangsang gas kimia yang disebut dengan kemoreseptor itu terdapat pada lapisan epitelium yang terletak di sebelah dorsal rongga hidung dan terlindung oleh lender atau merkus. Nah, indera pembau itu sangat peka dan kepekaannya itu mudah hilang karena dihadapkan pada bau yang sesak dan pengap. Nah, maka kalian tidak akan segera merasakan bau yang tidak enak tersebut. Jadi kayak ada prosesnya gitu untuk mencium bau yang tidak sedap. Nah, baik, lalu yang submateri yang terakhir adalah penyakit pada sistem regulasi manusia. Pasti adik-adik tadi bertanya-tanya kan, apakah ada penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf, sistem hormon atau endokrin, dan alat indera gitu. Baik, yang pertama ini adalah penyakit pada sistem regulasi manusia. Yang pertama itu adalah penyakit pada sistem saraf. Nah, jadi kelainan sistem saraf itu disebut dengan epilepsi. Ini salah satu contohnya ya. Jadi epilepsi itu kelainan pada neuron di bagian otak. Nah, jadi penderita itu biasanya akan mengalami kejang dan mulut berbusa. Untuk penyebabnya itu bisa karena tumor otak, obat bius, atau cacat bawaan dari orang tua gitu. Dan biasanya itu kejangnya itu berlangsung 1 hingga 2 menit. Kejang hasil dari aktivitas listrik yang tidak normal pada otak. Nah, itu tuh dapat diikuti oleh kelemahan, kebingungan, dan sifat tidak responsif. Jadi mungkin teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian pernah melihat temannya tiba-tiba kejang-kejang lalu mengeluarkan busa dari mulutnya. Jadi kemungkinan itu adalah penyakit epilepsi. Nah, jadi itu tuh kejangnya itu merupakan hasil dari aktivitas listrik yang tidak normal pada otak tadi. Lalu penderita epilepsi itu tidak dapat merespon berbagai rangsangan dalam berbagai bentuk. Nah, selain itu otot-otot rangka juga berkontraksi secara tidak terkontrol. Nah, lalu yang kedua adalah penyakit pada
sistem hormon atau endokrin ya. Yang pertama itu adalah hipertiroid. Nah, kalau tadi ada kelenjar tiroid, sekarang penyakitnya adalah hipertiroid. Hypertiroid. Nah, kelebihan produksi hormon tiroid. Ya, kita tahu ya, hyper itu berlebih. Jadi kelebihan produksi hormon tiroid itu menyebabkan gejala hipermetabolisme atau disebut juga dengan morbus Basedow. Dengan tanda-tanda yang pertama yaitu gugup, lalu nadi dan napasnya itu cepat serta tidak teratur. Lalu mulutnya itu ternganga dan matanya itu terbuka lebar atau disebut dengan exophthalmos. Nah, lalu penyakit yang selain hyper, nah ada juga yang namanya hipotiroid. Biasanya kan lawan dari hyper itu adalah hipo. Nah, hipotiroid, nah sebelum dewasa itu menyebabkan kretinisme atau kerdil. Mungkin adik-adik sekalian itu pernah mendengar penyakit kerdil atau kretinisme di materi biologi yang lain ya. Nah, jadi ini berhubungan gitu. Jadi penderita itu tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. Nah, hipotiroid pada orang dewasa itu menyebabkan myxedema dengan gejala laju metabolisme rendah, berat badan berlebihan, bentuk badan menjadi kasar, dan rambut rontok. Nah, lalu yang terakhir adalah penyakit pada alat indera, katarak. Nah, pasti adik-adik sudah tahu katarak itu penyakit di alat indera yang mana. Ya, betul sekali. Jadi katarak itu merupakan penyakit atau kelainan yang terjadi pada salah satu alat indera kita, yaitu mata. Jadi katarak itu adalah suatu kondisi di mana lensa mata itu berubah menjadi keruh dan penglihatan itu jadi seburam kaca jendela yang berdebu. Nah, mungkin kita lihat kalau misalnya lagi ada debu, terus mobil terparkir di luar, kacanya jadi penuh debu. Nah, kira-kira penglihatan seseorang yang katarak itu buramnya itu seperti itu. Nah, jadi selain menyebabkan ketidaknyamanan, katarak itu juga dapat mengakibatkan bahaya loh adik-adik. Nah, katarak itu merupakan penyakit mata yang banyak dialami masyarakat di Indonesia. Nah, kalian tuh harus tahu itu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus bisa menjaga kesehatan mata. Dan katarak itu merupakan salah satu penyebab kebutaan yang dapat ditanggulangi. Jadi jangan khawatir, sebenarnya katarak itu masih bisa dilakukan kayak misalnya operasi mata gitu ya. Jadi jangan khawatir karena katarak itu juga masih bisa disembuhkan alias masih dapat ditanggulangi. Tapi ada baiknya kita itu harus menjaga kesehatan mata kita terlebih dahulu ketimbang kita menyesal kemudian harus menjalani operasi dan berbagai metode penyembuhan lainnya yang berhubungan dengan mata. Baiklah, itu dia penyampaian materi dari kakak mengenai sistem regulasi manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.